Warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyimak ilmu yang insyaallah kultum, amalan-amalan yang nanti akan disampaikan kepada jamaah, sedikit informasi kami menyampaikan kepada jamaah Jumat pada kesempatan ini terkait daripada kegiatan safari dakwah Syekh Muhammad Jabir adalah adik kandung almarhum Syekh Ali Jabir di Kota Bandung ini, insyaallah sampai hari Minggu ya. Tujuan daripada kegiatan safari dakwah ini tidak lain adalah untuk bersilaturahmi, untuk meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir dalam rangka mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia, di mana kami terus berjuang untuk melahirkan generasi-generasi Al-Quran, meneruskan perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan bagi jamaah yang nanti ikut serta mendukung, mendoakan dan bergabung di dalam program dan perjuangan ini, mudah-mudahan Allah catat menjadi ladang amal jariah. Yang minimal kita mendoakan perjuangan ini, mudah-mudahan Allah catat setiap huruf ayat Al-Quran yang dibaca oleh para penghafal Al-Quran yang ada di markas Quran Yayasan Syekh Ali Jabir menjadi ladang amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami mengajak kepada jamaah yang mungkin memiliki kelapangan dan keluasan rezeki, berapapun infak sedekah yang dikeluarkan seikhlasnya lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah lipat gandakan di hari Jumat ini insyaallah. Nanti akan ada tim dari yayasan yang akan menjalankan infak sebentar ya, silahkan nanti berapapun infak sedekah yang dikeluarkan mudah-mudahan menjadi ladang amal jariah. Niatkan untuk almarhumah kedua orang tua kita, mudah-mudahan menjadi ladang amal jariah untuk mereka insyaallah. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mendukung perjuangan almarhum Syekh Ali Jabir dalam rangka mencetak 1 juta penghafal Quran di Indonesia yang akan diberikan langsung oleh Syekh kepada jamaah di akhir acara. Bagi jamaah yang mendukung program 1 juta penghafal Quran di Indonesia, adapun kenang-kenangan hadiah yang diberikan yaitu mud nabawi, alat takar yang biasa dipakai Nabi untuk menakar zakat, mandi dan berwudu, insyaallah nanti diberikan. Demikian dari saya. Selanjutnya kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Selalu kita mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat, salah satunya di hari yang mulia, hari Jumat ini. Allah berikan taufik kepada kita semua bisa datang ke masjid, melaksanakan ibadah, kewajiban kita salat Jumat, apalagi kita masih berkenan untuk belajar ilmu. Itu sebuah nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami semua. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja, 3 amalan. Banyak yang bertanya, persiapan saya apa yang penting untuk bulan suci Ramadan. Singkat, 3 amalan penting persiapan untuk bulan suci Ramadan. Sebelum 3 amalan, yang paling utama sebagaimana kata ulama, sebelum memasuki musim taat seperti bulan Ramadan, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, yang paling utama adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat rata-rata dari ulama. Sebelum Ramadan, sebelum Dzulhijjah, sebelum umrah, sebelum haji, persiapan apa atau nasihat dari ulama apa? Langsung istighfar dan bertaubat. Itu nasihat yang paling utama. Harapan, dengan harapan, ya Allah, saya masuk bulan ini, saya masuk musim taat ini, ya, saya ingin menjadi lebih baik. Dengan harapan apa yang pernah saya lakukan di masa lalu diampuni ya Allah. Semua diampuni oleh-Mu ya Rabbal Alamin. Itu harapan kami.
Mulai bulan Rajab ini saya ingin berubah diri, ingin menjadi lebih baik. Yang pertama, hapuskan dulu masa lalu. Niat dan azam, ya Allah saya ingin menjadi lebih baik, ingin mempersiapkan diri. Ya Allah mohon terimalah taubat kami. Karena saya niat azam insya Allah menjadi orang yang beda dengan orang yang dulu. Beda, saya fulan di bulan Rajab ini sampai bulan Ramadan, dan insya Allah sampai akhir hayat bukan fulan yang sebelum bulan Rajab. Ya Allah ampunilah kami, berbanyak istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang yang datang yaumul qiyamah melihat buku amal banyak istighfar di dalamnya. Beruntunglah orang yang melihat buku amalan yaumul qiyamah banyak istighfar di dalamnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berdosa, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjamin dia bukan hanya masuk surga, bahkan tidak ada yang masuk surga sebelum beliau masuk dulu ke dalam surga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang yaumul qiyamah tutup pintu surga. Khazinul jannah bertanya, "Man, siapa?" Nabi Muhammad menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kata khazinul jannah, "Umirtu alla aftaha illa lak." Diperintah oleh Allah saya tidak membuka pintu surga kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi masuk, baru umatnya masuk, baru umat-umat yang lain. Itu Rasulullah, bayangkan, tidak pernah beliau duduk di satu majlis kecuali beliau bergerak, lidahnya bergerak untuk beristighfar. Sampai bersama sahabat di majlis, di masjid. Kata Ibnu Umar, saya memantau Rasulullah. Qal fara'aituhu yastaghfir. Apa yang beliau ucapkan? Qal fasami'tu, saya dengar beliau mengucapkan, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ampunilah kami. Ya Allah terimalah taubat kami. Ini Rasulullah SAW. Setiap majlis sampai kata Ibnu Umar, bayangkan, saking mereka mencintai Rasulullah SAW, memantau Rasulullah apa yang beliau ucapkan, bahkan berapa kali beliau dalam satu majlis. Bayangkan, kalau sebelah kanan, sebelah kiri, ada yang sedang tasbih, sedang istighfar. Bisa tidak kira-kira kita hitung? Bisa tidak yang sebelah kanan kita lihat beliau istighfar berapa? Bisa tidak? Kita saja sering bersalah ketika istighfar atau tasbih. Betul tak? Ini sudah berapa ini? Cuma 33 habis salat sering salah kita. Kita ulangi lagi. Bayangkan saking mereka mencintai, meniru Nabi SAW. Kata Ibnu Umar, sami'tu, sampai saya menghitung Rasulullah SAW dalam satu majlis. Beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim sampai 80 kali. Sampai menghitung sahabat Rasulullah SAW. Itu amalan yang paling utama, itu berbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya bertaubat? Bertaubat artinya, ya Allah, saya ingin berbaiki apa yang saya lakukan. Ya Allah ampunilah kami, dan saya janji tidak balik lagi. Itu makna taubat. Saya berjanji, ya Allah, apa yang saya sering lakukan, larangan-Mu ya Allah, saya berjanji bertaubat, ya Allah mohon ampuni, dan saya berjanji tidak kembali lagi. Bukan artinya besok atau 2 hari, seminggu lagi tidak kembali lagi. Bisa jadi besok setelah berapa hari balik lagi, taubat lagi. Tapi niat dalam hati, ya Allah saya niat dan azam, mulai bulan Rajab, bulan haram ini, bulan yang terhormat, yang termulia, saya insya Allah tidak menzalimi diri, saya tidak melakukan dosa lagi. Tapi tidak lama, 2 hari, 3 hari lagi, dosa lagi. Gak apa-apa, taubat lagi. Ya Allah
ampunilah kami, ighfirli wa tub alaih. Ya Rabb, ighfirli wa tub alaih, ampunilah kami dan terimalah taubat kami. Mulai hari ini saya ingin bertobat ya Allah. Apa yang saya lakukan, saya jadi tidak kembali lagi ke hal itu. Alhamdulillah istiqamah 1, 2, 3 hari, gak sampai seminggu balik lagi. Gak apa-apa, taubat lagi. Walaupun ratusan kali, walaupun jutaan kali, bertaubat lagi, bertaubat lagi, bertaubat lagi. Allah senang dengan orang hamba seperti itu, yang selalu bertaubat. Jangan sampai mendengar bisik-bisik syaitan, kok bertaubat balik lagi, taubat balik lagi. Ini mainan ini. Ini mainan. Kalau serius berarti tidak balik lagi. Itu bisik syaitan. Selama kita hidup tidak mungkin jauh dari kesalahan. Karena banyak musuh. Syaitan setiap hari dia berjuang. Bukan berusaha, berjuang menggoda kita setiap hari. Itu kerjaan syaitan itu, menggoda kita sampai jatuh dalam perbuatan dosa. Itu kerjaan syaitan. Tapi ketika berhasil, jangan, kata ulama, la tu'tihi marratain, jangan jadi usaha atau berjuang syaitan berhasil 2 kali. Artinya apa? Ketika dia berusaha berjuang sampai kita jatuh dalam kotoran dosa, itu sudah berhasil. Tetapi jangan yang kedua, dia berusaha kita tidak taubat. Taubatlah hanya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa yang pernah kita lakukan tadi diampuni oleh Allah. Itu keindahan agama kita. Niat dalam hadis sahih. Kalau niat melakukan hasanah, niat saja, niat dalam hati. Belum kita melaksanakannya, hanya niat dicatat kebaikan. Dicatat, udah hasanah, dapat hasanah. Belum cuma niat saja. Kalau melaksanakannya jadi 10 kali. Terus sebaliknya, niat berdosa dalam pikiran, saya ingin berdosa, tidak dicatat. Lain. Kalau berdosa dicatat 1 kali. Setelah berdosa istighfar dihapus. Langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan bosan bertaubat dan istighfar. Itu intinya. Jangan bosan bertaubat dan beristighfar setiap hari. Rabbighfirli wa tub alaih innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah, terimalah taubat kami. Itu yang paling utama. Terus 3 amalan persiapan untuk bulan suci Ramadan. Yang paling utama itu 3 amalan ini. Yang pertama Al-Quran. Karena bulan Ramadan bulan Al-Quran. Sebagaimana kita dengar para salafus salih, sahabat Rasulullah SAW, para ulama, ketika masuk bulan suci Ramadan, mereka berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran. Sampai ada yang khatam Al-Quran setiap hari sekali 30 juz. Bayangkan, setiap hari 30 juz dalam 1 hari. Berarti 1 bulan full berapa kali? 30 kali. Kalau bulan Ramadan lalu kita berapa kali khatam kira-kira? Masih ingat tidak? Kenapa mereka bisa khatam begitu banyak itu sampai 30, 20, 10 kali? Karena biasa sebelum Ramadan mereka membaca mengkhatamkan Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan mereka berusaha lebih baik lagi karena bulan Ramadan. Tapi sebelumnya biasa mereka khatam Al-Quran, biasa. Setiap bulan 2 kali, 3 kali, itu amalan biasa. Bukan para sahabat, wallahi saya kenal baik, orang biasa, bukan ustaz, bukan syekh, bukan ulama, yang setiap hari sepanjang tahun dia khatam 15 juz. Setiap 2 hari khatam sekali. Sepanjang tahun. Setiap 2 hari khatam sekali. Hari ini Jumat mulai dari Al-Baqarah sampai Al-Kahfi. Besok lanjut lagi dari Maryam sampai An-Nas. 2 hari khatam. Sepanjang tahun. Udah ini amalan dia tersebut. Kenapa mereka bisa? Itu amalan bukan biasa. Tapi di awal butuh perjuangan, mujahadah. Salat, Quran, sedekah, kesalihan, istiqamah. Di awal butuh mujahadah. Seperti dunia. Di awal mujahadah. Orang kaya gak mungkin dia sudah jadi kaya kecuali dia bekerja keras.
berjuang. Bukan langsung dari langkah pertama langsung jadi kaya. Enggak, ujiannya banyak. Tapi tetap dia sabar, istiqamah, berjuang, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, sampai berhasil. Begitu dalam agama. Di awal butuh mujahadah, sebentar kita perlu memaksa diri. Di awal, ini langkahnya yang ketiga. Di awal paksa. Jangan biarin nafsu kita, jangan biarin. Nafsu kita perlu dipaksa sedikit saja. Salat, ibadah, baca Quran. Nafsu kita tidak mau, tapi perlu dipaksa. Tentukan. Jangan mulai misal, saya mau khatam dalam satu hari 30 juz. Jangan dulu. 1 juz saja satu hari. Berarti butuh 1 jam saja. Itu biasa, amalan ringan, tapi berat. Di awal-awal itu berat. Hanya 1 jam saja. Biasanya kita main HP, dengan HP bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Kok masa nggak bisa baca Quran 1 jam? Dalam pikiran bisa, tapi ketika mulai ternyata berat, susah. Karena butuh mujahadah. Kalau biasa-biasa, berarti seluruh manusia baca Quran, khatam Quran, tidak ada perbedaan antara kita. Semua ramai di masjid, harusnya ada beda-beda antara kita dan yang lain. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Sesungguhnya mereka yang bermujahadah, sungguh-sungguh mereka serius, Allah berikan taufik. Tapi di awal perlu kita mulai. Berarti langkah pertama paksa. Setelah paksa jadi biasa. Yang kedua, setelah kita paksa terus jadi biasa. Biasa rajin salat, biasa baca Quran, biasa amal saleh. Itu biasa. Tidak merasa memaksa diri. Subhanallah, ayah saya di Madinah pernah beliau punya amalan rutin. Setiap hari beliau salat di Masjid Nabawi. Subuh sebelum azan sampai terbit matahari, asar sampai isya. Senin Kamis puasa, membantu memberikan makanan kepada orang miskin, ziyaratul baqi, amalan ahli surga itu yang setiap Senin Kamis atau berpuasa. Karena Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat. Pernah satu hari Rasulullah bertanya, "Man asbaha minkum sha'iman?" Siapa yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ana." Saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, "Qal man at'ama al-yawma minkum miskinan?" Siapa yang memberi makanan kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah." "Qal man 'ada minkum maridan?" Siapa yang berkunjung ziarah silaturahim kepada orang sakit? Kata Abu Bakar, "Saya hari ini ya Rasulullah, alhamdulillah." Qal man 'ada atau salat jenazah. Siapa yang salat jenazah sampai menangkap di dalam kubur? Kata Abu Bakar, "Saya ya Rasulullah, alhamdulillah." Kata Rasulullah, "Majtama'at fi imri'in," tidak terkumpul amalan itu dalam diri seorang illa dakhala jannah, kecuali menjadi ahli surga, masuk ke dalam surga. Itu amalan suka Abu ya di Madinah, amalan itu terus. Bukan dia sendiri, beberapa teman, 5 tetangga, 5-7 orang, setiap Senin Kamis bawa mereka ke Masjid Nabawi. Setelah beberapa bulan saya ketemu lagi, tapi yang sama Abu ya cuma 2 orang. Saya tanya, "Ayah, itu yang 5 di mana?" Mereka nggak sanggup, bosan, berat, berhenti. Setelah itu beberapa bulan lagi saya ketemu lagi, ayah dia sendiri. Mana temannya? Nggak ada lagi, udah bosan. Kenapa? Karena itu di awal langkah-langkah memang berat. Tapi subhanallah, yang saya lihat, masya Allah, ayah saya biasa-biasa. Kalau saya temani agak berat, susah, pusing tiap hari begitu. Adik saya, kakak saya mengikuti menemani ayah, merasa berat. Itu setiap hari begitu, rutin setiap hari berat. Tapi beliau merasa biasa. Kenapa? Di awal itu berat. Di awal berat, memang berat. Kok mau masuk surga begini aja? Perlu perjuangan. Seperti dunia itu berat. Sebenarnya dunia itu berat. Pekerjaan dalam urusan dunia wallahi berat. Tapi kenapa kita melihat itu biasa?
kan masih belakangan kiri di mana-mana, semua berjuang, semua bersama dalam urusan dunia. Jadi apa? Jadi biasa. Kan masih belakangan kiri, ayah, ibu, adik, teman, saudara, semuanya berjuang untuk urusan dunia. Jadi saya merasa biasa. Karena itu ketika di masjid bersama orang-orang baik, orang-orang saleh berjamaah, mereka membaca Quran, salat berjamaah, merasa biasa, tidak berat. Karena itu carilah teman baik, carilah teman saleh. Keuntungannya atau kelebihannya apa? Memudahkan amal saleh bagi kita. Kalau sendiri berat, tapi kalau punya teman sebelah kanan kiri banyak orang, seperti Masjid Al-Latif ini yang masya Allah saya dengar luar biasa aktif programnya, itu jadi gampang bagi kita, mudah sekali. Kalau sendiri susah. Berarti di awal langkah pertama perlu paksa sampai masa jadi biasa. Setelah biasa, sebentar lagi jadi cinta. Itu derajat yang paling tinggi. Cinta. Cinta. Kok gimana ini setiap hari bisa? Gimana sholat qiyamul lail sampai 2 jam, 3 jam? Beliau cinta. Jangan bingung kenapa dia bisa. Beliau bingung kenapa kamu bisa dengan HP sampai 2 jam, 3 jam. Beliau bingung kok kenapa? Bagaimana bisa? Karena sudah biasa rutin. Mereka di awal mulai memaksa, terus setelah itu jadi biasa, sebentar lagi jadi cinta. Tidak merasa berat sama sekali. Cinta dari dalam hati. Sampai saya kenal orang, anaknya yang cerita ke saya, ayah saya, kata beliau, gak pernah beliau tinggalkan salat subuh. Gak pernah. Dan coba lihat, yang mungkin kita belum pernah ketemu orang seperti itu, tanpa alarm. Tanpa alarm. Kalau kita misal salat subuh jam 4.30, kita bikin alarm jam 4. 4.10, 4.20, 4.30. Setiap kali kita matikan, terus saja. Beliau tanpa alarm, sebelum azan sudah bangun. Kalau beliau capek ada urusan, ada bekerja sampai malam, misal ada tamu, ada sampai jam 12, jam 1, beliau tidurnya sudah tidur duduk ini. Sampai sebelum azan subuh. Beliau sendiri merasa, kayaknya ada yang bangunin. Kalau kita sama alam susah banget. Coba lihat. Tapi bagaimana beliau seperti itu? Karena sejak dulu dia berjuang, gak mungkin tinggalkan salat subuh. Di awal mujahadah, berjuang terus, memaksa diri. Terus setelah itu jadi biasa, salat subuh itu biasa, bukan hal yang berat. Setelah itu jadi cinta dalam hati. Dia bangunin. Berarti itu bersiap untuk bulan suci Ramadan, khususnya Al-Quran. Usahakan membaca Al-Quran setiap hari. Usahakan. Jangan mulai dalam banyak. Kalau jarang baca, jangan mulai langsung sekaligus mau baca 10 juz, 5 juz. Jangan. Bertahap, pelan-pelan. 1 juz, 1 jam, setengah jam. Cari waktu yang kosong, pelan-pelan. Sampai insya Allah akan datang suatu saat, suatu hari, bisa membaca Al-Quran tanpa usaha, tanpa hitung, tanpa melihat itu berapa halaman lagi ini sudah selesai juz, tanpa kita melihat. Itu amalan yang pertama, bacaan Al-Quran, supaya datang bulan suci Ramadan bisa insya Allah kita khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan sampai 5 kali, 10 kali. Niat dan azam dari sekarang, bikin rencana mau khatam Al-Quran di bulan Ramadan berapa kali. Bikin rencana dari sekarang, di bulan Ramadan insya Allah niatnya mau khatam berapa kali. 3 hari sekali, misal setiap hari 10 juz, atau setiap minggu sekali, setiap hari 5 juz, insya Allah bisa. Yang penting niat azam, bikin rencana mulai dari sekarang. Amalan yang kedua khususnya salat 5 waktu, khususnya salat qiyamul lail. Qiyamul lail bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi sepanjang tahun. Da'us salihin, sifat orang saleh, orang mukmin adalah qiyamul lail. Gak sampai itu kata ulama, kalau ingin tahu saya saleh atau tidak,
Coba lihat waktu malam, bisa bangun salat qiyamul lail atau tidak? Kalau belum bisa, berarti belum saleh. Lihat, usaha salat qiyamul lail itu amalan yang tidak pernah Rasulullah SAW tinggalkan sama sekali. Walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan musafir, beliau tidak pernah tinggalkan salat qiyamul lail walaupun witir 3 rakaat, walaupun witir. Sampai itu kata ulama, sebagian ulama berkata salat witir itu yang boleh wajib, dosa kalau tinggalkan. Kok begitu? Yang kita tahu yang wajib cuma 5 fardu. Kenapa mereka berani berkata salat witir itu wajib? Karena mereka melihat Rasulullah SAW tidak pernah beliau tinggalkan salat witir, berarti itu wajib. Kalau beliau dalam keadaan musafir bisa tinggalkan puasa, beliau tidak puasa. Beliau salat sunnah qabliyah ba'diyah boleh tinggalkan karena sedang musafir atau sedang sakit. Tapi dalam keadaan apapun, walaupun dalam perang, beliau tidak pernah tinggalkan salat witir atau qiyamul lail. Berarti itu wajib. Itu ijtihad dari sebagian ulama. Baik. Karena itu usahakan setiap malam dari Isya sampai subuh, mau salat kapan saja silakan. Sepertiga akhir sebelum subuh, atau jam 12, atau sebelum tidur, atau ba'da Isya. Karena salat witir qiyamul lail mulai ba'da Isya sampai subuh. Terserah mau kapan saja silakan. Yang penting jangan sampai satu malam 8 jam kurang lebih dari Isya sampai subuh kita nggak bisa melaksanakan salat witir walaupun 3 rakaat. Dengan harapan di bulan Ramadan insya Allah salat bersama jamaah di masjid, walaupun bacaannya panjang, walaupun 1 juz, walaupun 2 juz, walaupun 23 rakaat. Jangan sampai di Ramadan kita cari masjid-masjid yang salatnya 11 rakaat saja, atau bacaan pendek-pendek saja. Ya, usahakan, nikmatilah amal saleh. Lihat keuntungan bagi orang yang mempersiapkan diri, bukan hanya beramal saleh di bulan suci Ramadan, tetapi nikmat. Beda jauh antara 2 orang. Dua-duanya mereka melaksanakan amalan saleh itu. Dua-duanya salat, dua-duanya baca Quran, dua-duanya berpuasa, dua-duanya bersedekah, dua-duanya beramal saleh. Tapi satu dia biasa mengamalkan, atau mengamalkan merasa sekedar wajib, dia ingin menunaikan. Tapi yang kedua dia mencintai dan menikmati amalannya. Beda jauh antara dua. Karena itu usahakan menikmati ibadah dan amal saleh. Gimana cara kita bisa menikmati amal saleh? Itu mulai dengan istiqamah. Paksa, biasa, sampai cinta insya Allah. Berarti salat khususnya qiyamul lail, usahakan, biasakan diri untuk melaksanakan qiyamul lail. Yang ketiga sedekah. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah kumpulkan itu dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. 3 amalan ini ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Harapan mereka bisnis besar, harapan mereka tijarah berdagang dengan Allah yang tidak ada unsur di dalamnya. Bacaan Quran, salat dan sedekah. Usahakan, biasakan diri untuk mengeluarkan harta, sedikit dari harta, supaya datang bulan suci Ramadan, apapun kemampuan kita infak di jalan Allah. Sampai biasa di bulan suci Ramadan, saya sering sampaikan kepada jamaah, kalau bisa di bulan Ramadan habiskan hartanya. Jujur saja, khususnya bagi orang yang mampu. Pernah saya diundang di rumah besar orang kaya, dia kumpulkan keluarga. Saya sampaikan habiskan hartanya di jalan. Di bulan Ramadan berapa ratusan juta, berapa miliar habiskan di bulan Ramadan. Sebenarnya karena orang kaya kalau dia habiskan harta tidak perlu keimanan yang besar atau keyakinan yang besar. Karena setiap hari ada masukan. Bukan maksud saya habiskan harta artinya jual rumah, jual mobil, jual usaha, bukan. Habiskan harta yang ada, tapi asetnya masih ada, artinya besok ada masukan lagi.
Karena orang kaya ada yang masukannya setiap hari ratusan juta. Berarti kalau saya habiskan 1 miliar, besok ada masukan lagi. Tanpa ada keimanan dan keyakinan. Apalagi orang yang punya iman dan yakin kepada Allah, itu lebih baik lagi. Karena itu kata Nabi SAW, afdalus sadaqah, sadaqah yang terbaik, wa anta saddaqa wa anta syahihun takhshal faqr. Ketika anda tidak mampu dan takut kefakiran, hanya itu saja yang saya punya. Tapi yakin kepada Allah, infak di jalan Allah itu sedekah terbaik. Kenapa? Karena keyakinan kita bukan dengan harta atau gaji atau saldo atau aset yang kita punya, tetapi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang ganti lebih baik. Tapi itu butuh apa namanya mujahadah dulu. Karena keyakinan itu bukan langsung, butuh berjuangan, butuh istiqamah. Sampai ketika kita keluarkan infak di jalan Allah, apalagi di musim-musim yang mulia seperti bulan Ramadan, kita tidak takut, tidak khawatir karena kita yakin Allah dan kita. Tapi siapa yang bisa, yang sudah biasa mengerjakan amalan itu. Karena itu siapkan diri mulai bulan Rajab ini, salat, khususnya qiyamul lail. Tolong, jangan tinggal qiyamul lail sama sekali. Jangan tinggal qiyamul lail. Apalagi yang punya hajat, punya masalah, punya harapan, punya keinginan. Dan saya yakin kita semua masing-masing punya hajat, punya harapan, punya masalah, punya ujian. Yang untuk diri, untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, untuk orang tua. Waktu qiyamul lail itu kesempatan Allah yang memanggil kita. Dalam hadis sahih, khususnya di waktu lail, ya, di malam hari, Allah memanggil siapa yang punya hajat. Itu dalam hadis sahih, Allah memanggil siapa yang punya hajat, silakan. Man yad'uni fa astajib lah. Siapa yang berdoa, aku ijabah doa. Man yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa yang beristighfar, meminta ampunan, aku menampuni dosanya. Man siapa di antara kalian? Man lahu hajat, siapa yang punya hajat? Ayo silakan, ud'uni. Doakan kami, aku ijabah doanya. Dalam hadis sahih, setiap malam Allah memanggil. Sayang sekali kalau kita punya hajat tetapi tidak memohon kepada Allah. Sayang sekali kita menghadapi ujian, menghadapi masalah, tapi tidak pernah kita memohon kepada Allah, meminta terus setiap malam kepada Allah. Sayang sekali. Masih kita berjuang untuk menyelesaikan masalah dalam urusan dunia. Cari solusi sebelah kanan, kiri, berjuang sini, tapi belum selesai. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, belum clear, belum selesai masalahnya. Padahal jalurnya singkat, jalannya singkat, minta kepada Allah. Bukan artinya kita tinggalkan amalan asbab, kita bekerja keras untuk mencari solusi di dunia, tetapi jangan tinggalkan doa, khususnya di saat malam. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam. Kesempatan yang sangat luar biasa. Ingat Allah yang memanggil kita sebelum kita memanggil Allah. Siapa yang punya hajat, siapa yang berdoa, siapa yang beristighfar, aku ijabah doanya, aku kabulkan hajatnya, aku menampuni dosanya. Niat taubat dan kembali kepada Allah. Masih punya dosa belum bisa tinggalkan, berkali-kali. Ini di saat malam minta kepada Allah, ya Allah, saya cintamu. Ya Allah, saya mencintaimu, ya Allah. Saya tidak menyukai dosa sama sekali, tapi kurang tahu kenapa saya berkali-kali kepada. Tolong ya Allah, lindungilah kami, terimalah taubat kami, bantulah kami ya Allah, jangan membiarkan kami ya Allah. Kalau membiarkan kami, saya orang dhaif lemah, enggak bisa menjaga diri, jaga diri saja dari dosa, enggak bisa tanpa pertolonganmu ya Allah. Ini saat yang boleh minta kepada Allah. Dan Allah yuhibbul abdal hub. Allah sangat mencintai seorang hamba yang terus-menerus berdoa. Allah sangat mencintai seorang hamba yang selalu mengangkat tangan berdoa memohon kepada Allah. Setiap hal, setiap masalah, setiap waktu, setiap saat antara azan dan iqamah, habis salat, dalam sujud, di hari Jumat, di saat qiyamul lail, saat turun hujan,
Setiap kesempatan, ya Allah saya minta, ya Allah tolong, ya Allah bantu, ya Allah mohon, ya Allah banyak urusan yang belum dulu, belum selesai, belum bisa, saya belum bisa, ya Allah tolong bantulah kami. Allah mencintai orang seperti itu. Khususnya di saat yang mulia kita katakan. Berarti 3 amalan persiapan untuk bulan suci Ramadan. Yang pertama bacaan Al-Quran, usahakan punya murid setiap hari, baik 1 juz, kurang dari 1 juz, lebih dari 1 juz, usahakan tentukan kapan. Jangan sampai lewat satu hari belum menunaikan ini murid kita, belum selesai murid kita. Kalau sudah lewat 1 hari, biasanya orang salah begitu. Kalau punya murid 1 juz, 2 juz, sudah lewat 1 hari belum sempat melaksanakan, besok dia ganti. Misal 1 juz, besok baca 2 juz. Itu namanya serius. Jangan terus. Insya Allah sampai datang suatu saat nikmat membaca Quran, nikmat beribadah. 3 amalan ini dan mohon kepada Allah semoga Allah memudahkan perjalanan kami. Minta kepada Allah, ya Allah, saya ingin, saya lihat, saya azam, saya ingin membaca Quran, saya ingin menjaga salat, saya ingin menjadi ahli qiyamul lail, saya ingin bersedekah, saya ingin infak, tapi saya tidak bisa tanpa pertolongan-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Selalu ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Jangan merasa bisa. Walaupun bisa, jangan merasa bisa sendiri. Karena tanpa pertolongan Allah yang bisa. Wallahi tanpa pertolonganmu kita gak bisa datang ke masjid, gak bisa kita duduk di majelis ini. Bayangkan azan setiap hari 5 waktu, hayya ala salat, hayya ala falah, kita ucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya salat, ibadah. Ya, saya tahu ini salat wajib, saya tahu kemenangan saya dalam salat hayya ala falah, tapi saya ucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya ya Allah, saya tidak bisa tanpa pertolonganmu. Saya tidak bisa mengurus urusan saya dunia maupun akhirat tanpa pertolonganmu. Saya tidak bisa jauh dari laranganmu kecuali atas pertolonganmu. Itu makna la haula wa la quwwata illa billah. Saya tidak bisa mendidik anak-anak saya kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Saya tidak bisa rumah saya atau keluarga saya menjadi rumah yang keluarga sakinah mawaddah rahmah kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Saya tidak bisa apa-apa ya Allah, tolong bantulah saya. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khair. Mohon maaf rencana tadi sebentar 5 menit atau 10 menit jadi lama. Mohon maaf, insyaallah menjadi amalan saleh bagi kita dan majlis ziarah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari Jumat yang mulia, semoga ya Allah hajat kita semua yang hadir di Masjid Al-Latif ini, hajat dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah pertemukan kami bulan suci Ramadan dan selamat, sehat wal afiat, iman dan taat. Semoga Allah pertemukan kami semua lagi di dalam surga ya Rabbal alamin. Sebelum tutup saya sampaikan doa, jangan tinggalkan doa ini. Yang baca doa ini insyaallah menjadi ahli surga. Karena dalam hadis sahih, yang baca doa ini surga mendoakan. Bayangkan, saya sangat suka hadis ini. Yang baca doa ini surga mendoakan, bukan syekh yang mendoakan, bukan ustaz, bukan guru, bukan siapa-siapa. Surga mendoakan, surga memohon kepada Allah, ya Allah. Bayangkan, surga berdoa, ya Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Ya Allah, fulan baru baca doa ini, fulanah baru baca doa ini, ya Allah masukkan ia ke dalam surga. Surga mendoakan kalau kita baca doa ini. Apa doanya? Singkat, mudah dihafal, mudah diamalkan. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah, saya mohon surga. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Itu saja. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, barang siapa yang berdoa Allahumma
inni as'aluka al-jannah 3 marrat, 3 kali. Qalatil jannah, surga berdoa, surga memohon kepada Allah, Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Hanya baca 3 kali doa ini, langsung surga mendoakan, ya Allah masukkan fulan ini, masukkan fulan ini ke dalam surga. Mari kita tutup majlis ini dengan doa ini 3 kali. Semoga ya Allah kita sama-sama masuk ke dalam surga. Amin ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Allahumma inni as'aluka al-jannah. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Yakin saudara, saat ini surga sedang memohon kepada Allah, ya Allah masukkan seluruh jemaah Masjid Al-Latif di hari Jumat ini ke dalam surga ya Allah. Surga mendoakan, karena itu insya Allah dengan iman dan yakin, husnul dhanni billah, kita sama-sama yang berkumpul di Masjid Al-Latif di hari Jumat yang mulia ini akan berkumpul lagi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Afallahu anni wa ankum. Hadha minni wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.